ربنا صغيرا. Masih di dalam bab shalatil jamaah, bab yang menjelaskan tentang fadilah, keutamaan dan hukum-hukum salat berjamaah. Sampai pada qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bikum fid darain ila an qala wa Abu Dawud wal Hakim an Yazid ibn al-Aswad qala idza shalla ahadukum fi rahlihi thumma adraka al-imama wa lam yusalli falyusalli ma'ahu fa innaha lahu nafilah. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Hakim an Yazid, daripada sahabat Yazid ibn al-Aswad, bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, idza shalla ahadukum fi rahlihi, apabila salah seorang dari kalian salat di rumahnya, ya, salat di tempat tinggalnya, summa adrakal imama, kemudian dia mendapati ada seorang imam atau orang yang ingin sholat tapi tidak mendapatkan jamaah, gitu ya, sudah ketinggalan jamaah. Walam yusalli, dan belum sholat, fal yusalli ma'ahu, maka hendaknya ia sholat bersamanya. Artinya hendaknya dia menemani orang yang belum sholat tadi untuk sholat berjamaah. Kalau seandainya dia sholat di rumah, kemudian dia datang ke masjid misalkan, atau di satu tempat lain, di sana ada satu orang yang mencari jamaah atau yang belum sholat dan mencari barengan, gitu, untuk diajak sholat berjamaah. Maka hendaknya, kata Nabi, ia bersolat bersama orang tersebut, ya, ia melakukan solat. Ini yang dinamakan dengan al-mu'adah, ya, solat mu'adah, solat mengulang. Ya, diperbolehkan kita mengulang solat fardu, namanya itu mu'adah. Kita sudah solat, boleh kita mengulang solat fardu untuk yang kedua kalinya. Tapi syaratnya harus berjamaah, ya. Syaratnya harus berjamaah yang pertama. Yang kedua, syaratnya harus niatul jamaah fi takbiratil ihram. Niat berjamaahnya itu ketika takbiratul ihram, ya. Karena ada 4, ya. Arba'atun tajibu fihi niatul imamah alal imami wal ma'mum. Dalam kitab Safinatun Najah, di situ disebutkan bahwasanya ada 4 sholat yang wajib untuk kita niat berjamaah. Di dalam sholat itu lil imami wal ma'mumi, baik imam maupun makmum sama-sama wajib niat berjamaah. Si imam wajib niat imaman, si makmum wajib niat makmuman fi takbiratil ihram, ketika takbiratul ihram. Jadi kalau dia nggak niat imaman bagi imam atau nggak niat makmuman bagi makmum ketika takbiratul ihram, tidak sah sholatnya. Yang pertama al-jumu'atu, sholat Jumat. Sholat Jumat imam wajib niat imaman, makmum wajib niat makmuman fi takbiratul ihram, di ketika takbiratul ihram, dari awal salat berarti. Ketika takbiratul ihram sudah niat imaman dan makmuman, wajib hukumnya. Karena Jumat ini wajib berjamaah, enggak sah kalau enggak berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua wal mu'adatu, ini, ya, salat mu'adah, salat mengulang yang kedua kali, sholat mengulang sholat fardu yang kedua kalinya, atau dinamakan mu'adah. Sholat mu'adah ini harus berjamaah. Kalau nggak berjamaah nggak sah. Kecuali kalau kita ada keraguan di sholat yang pertama, apakah itu keraguan pada rukun
atau keraguan pada syarat, boleh kita mengulang lagi untuk yang kedua kalinya sekalipun sendiri munfarid. Tapi kalau kita sudah yakin yang pertama ini sah, yang pertama nggak ada masalah pada syaratnya, pada rukunnya nggak ada masalah, nggak boleh kita ngulang yang kedua kali kecuali berjamaah. Walaupun yang pertama sudah berjamaah, mengulang yang kedua kali berjamaah lagi nggak apa-apa. Tapi harus niat imaman atau makmuman ketika takbiratul ihram. Kalau nggak niat imaman atau makmuman nggak sah. Nah kalau orang yang muadah ini baiknya dia jadi imam atau jadi makmum? Baiknya dia jadi makmum, nggak jadi imam. Misalkan kita sudah sholat, Anda misalkan sudah sholat, kemudian ketemu uloh belum sholat, misalkan belum sholat isya, Anda sudah sholat isya. Sekarang uloh ini mencari jamaah, dia nggak mau sembahyang sendiri, dia mau sholat berjamaah, tapi tidak mendapatkan jamaah. Yang lain sudah sholat semua. Kemudian saya bilang kepada uloh, wahai uloh, ayolah kita sholat, saya temani kamu berjamaah. Pada ketika itu makruh saya jadi imam karena saya sudah sholat. Nah, si uloh yang belum sholat ini jadi imam, saya jadi makmum. Karena berdasarkan hadis ini, kalau kamu mendapatkan seorang yang menjadi imam, dia tidak mendapatkan jamaah, maka hendaknya kamu sholat, kata Nabi, bersamanya, gitu ya, bersama orang tadi. Fal yusalli ma'ahu, itu ya, maka hendaknya engkau sholat bersamanya, fa innaha lahu nafilah, karena sesungguhnya itu adalah sunnah baginya. Gitu ya. Jadi pahala wajib, sholatnya sholat sunnah, karena kewajiban sudah gugur dengan sholat yang pertama. Sudah gugur pada sholat yang pertama. Ketika dia mengulang sholat yang kedua, sholat fardu, maka sholat fardu tersebut menjadi sunnah hukumnya, tapi pahalanya pahala wajib. Pahala tetap pahala wajib, cuman saja hukumnya sunnah. Karena itu nafilah, kata Nabi, menjadi sholat sunnah. Di riwayat yang lain dikatakan fa innaha lahu shadaqah, sholat itu menjadi sedekah bagi orang tersebut. Artinya kita bersedekah, memberikan dia pahala sholat berjamaah karena kita temani dia sholat. Itu namanya mu'adah. Jadi yang kedua mu'adah. Yang ketiga apa? Wal manzurah jama'atan, sholat yang dinazarkan secara berjamaah. Ini juga wajib niat imaman atau niat makmuman pada ketika takbiratul ihram. Seperti misalkan ada orang nazar sholat witir jamaah di bulan Ramadan misalkan. Maka sholat witir yang tadinya sunnah menjadi wajib hukumnya karena dia nazar. Nah, ketika ini wajib dia niat imaman dan makmuman ketika takbiratul ihram. Yang ketiga wal muqaddimatu fil mator, ya. Sholat yang dimajukan karena hujan. Jadi ada sholat yang dimajukan lantaran hujan. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan sholat maghrib sama sholat isya, atau sholat zuhur sama sholat asar, ini kan bisa dijamak, bisa digabung satu sama lain. Kemudian misalkan ada orang sholat maghrib berjamaah di masjid. Ketika dia sholat maghrib turun hujan, turun hujan. Sampai selesai sholat maghrib hujan masih turun, masih berlangsung. Nah di saat itu boleh sebelum dia salam dari sholat maghrib, dia niat menjamak dengan isya. Artinya dia gabung sholat maghrib tadi dengan sholat isya. Langsung habis maghrib, kalau masih hujan langsung qomat sholat isya.
digabung jadinya sekalian. Ya. Namanya itu apa? Mutaqaddimah fil matar. Salat yang dimajukan karena hujan. Boleh nggak apa-apa. Jadi nggak salat isya lagi nanti. Habis itu langsung pulang ke rumah, nggak datang lagi ke masjid karena sudah salat isya berjamaah di masjid, gabung sama maghrib begitu. Kalau dulu seperti itu, bahkan di zaman Nabi juga pernah dilaksanakan seperti itu. Itu sunnah hukumnya. Bukan hanya hujan, misalkan ya ada angin atau takut ada ya bencana, atau misalkan ya di zaman perang ada apa? Ada jam malam. Jadi kalau nunggu sampai sholat isya, misalkan sholat isya jam 7, kemalaman nanti pulang ke rumah. Takutnya ada apa-apa di jalan, jadi dimajuin aja deh. Jadi habis sembahyang maghrib udah pulang ke rumah masing-masing, nggak keluar lagi. Itu namanya mutaqaddimah. Boleh karena hujan atau angin kencang atau apapun daripada bencana alam atau situasi genting seperti sholat apa? Ketika dalam keadaan peperangan, misalkan ada satu negeri kayak di Palestina gitu. Ini kan perang terus ya. Setiap waktu ada bom, ada serangan-serangan daripada musuh. Ini boleh sholatnya digabung-gabung. Enggak setiap waktu karena takut nanti ada serangan musuh atau gimana. Jadi sekira-kira digabung, misalkan sholat zuhur ya dan sholat asar digabung. Enggak boleh ditakhir, enggak boleh, mesti mutakdim. Di awal. Sholat asar di sholat zuhur. Sholat maghrib, sholat isya di sholat maghrib, begitu. Jadi cuma 3 waktu aja sholat di masjid. Sholat subuh tetap di masjid. Kemudian sholat zuhur bersama asar, sholat maghrib bersama isya. Setelah itu udah. Untuk ya menghindari daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah yang mutaqaddimah fil matar ya. Jadi di sini dalam hadis dikatakan kalau seorang yang mendapati orang lain belum sholat berjamaah, maka hendaknya dia temenin atau dia sholat bersamanya, karena akan menjadi pahala bagi orang tersebut, gitu ya. Wa syaikhani an Abi Hurairah laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam summa amuru rajulan faya ummun nasa summa antaliku ma'i bi rijalin ma'hum hazmun atau hazamun min khatabin ila qaumin la yashhaduna al-jama'ah fa ahraqu alaihim buyutahum binar ya. Dan diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim an Abi Hurairah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu, sungguh aku ya berencana, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an amura bis shalah, untuk memerintahkan untuk sholat, fatuqamu, kemudian didirikan. Jadi kata Nabi, aku berencana, ini bukan melakukan tapi hanya rencana gitu ya. Ada wacana, kata Nabi Muhammad SAW, aku memerintahkan orang lain sholat. Jadi karena di zaman sahabat ini tidak didirikan sholat kecuali ada Rasulullah SAW. Kecuali Rasulullah SAW menjadi imam. Kalau sebelum Rasulullah datang nggak jadi sholat. Jadi nggak didirikan sholat berjamaah di masjid Nabi kecuali Nabi hadir di sana dan Nabi menjadi imam. Kecuali ketika Nabi Muhammad sedang sakit, Nabi memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menggantikan, gitu ya. Jadi Nabi pernah berkata, aku berencana menyuruh orang untuk sholat. Artinya Nabi Muhammad tidak menjadi imam, tapi menyuruh yang lain menjadi imam. Ya. Tsumma amuru rajulan, kemudian aku memerintahkan seseorang faya ummun nas, maka dia menjadi imam orang-orang. Artinya menyuruh satu orang lain untuk mengimami sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Ya, kemudian Nabi ngapain? Ya,
Suma antaliku ma'i birijalin, kemudian aku pergi dan bersamaku orang-orang laki-laki ma'ahum yang bersama mereka hazamun min hatobin, ya seikat daripada hatob, yaitu kayu bakar. Ila qaumin, kepada orang-orang la yashhadunal jamaah, yang tidak mau hadir sholat berjamaah, ya. Fa ahraqu alaihim buyutahum binar, maka aku membakar rumah-rumah mereka dengan api. Artinya Nabi ingin apa? Ingin mengontrol nih siapa aja nih orang yang enggak sholat berjamaah ketika sholat di masjid, ya, akan didirikan berjamaah, ya, orang-orang dipanggil dengan azan untuk sholat berjamaah di masjid. Kira-kira ada nggak nih yang masih ketinggalan di rumah, nggak mau sholat berjamaah? Nabi pengen lihat siapa aja nih. Nabi ingin bawa orang-orang membawa kayu bakar, ya, untuk membakar rumah-rumah mereka. Artinya bagaimana? Artinya jangan sampai nggak sholat berjamaah. Bukan artinya Nabi Muhammad SAW ingin membakar rumah orang, enggak. Artinya dari sangat, ya, dianjurkannya sholat berjamaah sampai jangan ada yang ketinggalan untuk sholat berjamaah. Artinya jangan sampai ada yang masih di rumah ketika waktu sholat bagi laki-laki. Karena seharusnya mereka bukan berada di rumah, tapi berada di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Juga ada pendapat bahwasanya ini hadis diperuntukkan buat orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini orang-orang yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran di dalam hati mereka. Ini namanya orang-orang munafik. Di zaman Nabi banyak orang-orang munafik. Kepalanya, ketuanya itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kepala orang munafik. Orang-orang yang pura-pura aja beriman, pura-pura aja beragama Islam, tapi mereka menyembunyikan kekafiran. Nah, orang munafik ini dia nggak sholat. Gimana dia sholat? Dia yakin aja enggak sama Allah Subhanahu Wa Taala, cuman pura-pura aja. Kalau orang-orang sholat diikut-ikutan, tapi kalau nggak kelihatan orang dia nggak sholat, itu namanya orang munafik. Yura'unan nas, ya. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka bangun untuk sholat, bangunnya malas-malesan, kata Allah. Yura'unan nas, mereka suka pamer amalan kepada orang lain. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidaklah mereka berzikir menyebut nama Allah kecuali hanyalah sedikit sekali. Jarang berzikir, jarang ucap nama Allah. Ini tanda-tanda orang munafik. Na'udzubillah. Semana na'udzubillah. Ya, jangan. Jadi orang-orang munafik ini mereka nggak mau sholat. Bahkan mereka ingin membuat masjid tandingan. Namanya Masjid Diror. Masjid Diror. Masjid Diror ini masjid yang dibakar sama Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Ini Masjid Diror mereka mau jadiin alasan kalau mereka nggak mau sholat. Jadi mereka bikin masjid. Nah, nanti mereka pura-pura saya sholatnya di Masjid Diror. Padahal mereka nggak sholat, bohong-bohongan aja. Gitu. Karena mereka nggak mau sholat. Jadi mereka bikin masjid sendiri, bukan buat sholat, tapi buat pura-pura sholat. Akhirnya itu masjid dibakar sama Nabi. Masjid Diror namanya. Bukan Nabi kok membakar masjid. Masjid itu kan tempat ibadah, rumah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan begitu. Ini masjid bukan buat sholat, tapi buat meninggalkan sholat, jadinya dibakar, begitu. Ya. Nah, iya mereka merencanakan daripada rencana-rencana jahat mereka untuk menyakiti Rasulullah dan orang-orang muslim, gitu ya. Nah. Wa Ahmad wa Tabrani al-Mu'adz bin Anas, dan riwayatkan daripada Imam Ahmad dan Tabrani
Dari Mu'adz bin Anas, al-jafa kullal jafa, al-jafa'u kull jafa wal kufru wan nifaq. Man yasma'u munadiyallaha yunadis salata fala yujibuhu, ya. Al-jafa kullul jafa, daripada kejauhan yang sangat jauh, begitu. Daripada kejauhan yang sangat jauh, maksudnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal kufru, dan kekafiran, wan nifaqu, dan kemunafikan. Ya. Apa itu man yasma'u munadiyallahu? Man yasma'u munadiyallahi. Ya, ini salah. Man yasma'u munadiyallahi yunadi as-salata fala yujibuhu. Yaitu orang yang mendengar seruan Allah menyerukan untuk salat, artinya mendengar azan. Munadiyallahi artinya azan, ya. Orang yang mendengar azan, seruan Allah Subhanahu wa taala, yunadiyas salata, yang mengajak atau menyeru untuk salat. Fala yujibuhu, maka dia tidak menjawabnya. Artinya tidak memenuhi seruan tersebut, tidak memenuhi panggilan tersebut. Artinya orang yang mendengar azan tapi dia tidak pergi ke masjid atau ke musholla untuk sholat berjamaah, itu namanya al-jafa kullul jafa, daripada perbuatan yang sangat jauh daripada rahmat Allah, dan daripada perbuatan seperti perbuatan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Bukan satu perbuatan yang membawa kekafiran, enggak, atau membawa kemunafikan, tidak. Tapi perbuatan yang sama seperti perbuatan orang kafir dan orang munafik. Kalau orang kafir kan dengar azan, ya udah, orang kafir mau bagaimana? Atau orang munafik dengar azan, dia santai aja, nggak mau bergerak, nggak mau ke masjid, di rumah aja. Itu namanya perbuatan orang kafir dan munafik. Jadi kalau orang mukmin sejati, pasti ketika mendengar seruan Allah, mendengar azan dikumandangkan, dia langsung bergegas pergi ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, begitu ya. Wa Abu Dawud an ibni Ummi Maktum annahu ata Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innal madinata kathiratul hawami was-siba' wa ana dharirul basari sya'i'ud dar, ya. Dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya yang bersambung sanadnya kepada sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya. Ini sahabat Nabi yang matanya nggak ngelihat, matanya buta, ya. Abdullah ibni Ummi Maktum namanya. Dan dari Abdullah ibni Ummi Maktum annahu atan nabiyya, bahwasanya Abdullah bin Maktum ini datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal madinata kathiratul hawami, sesungguhnya kota Madinah itu banyak sekali, ya, apa, al-hawam. Hawam ini binatang-binatang berbisa seperti ular, ya, dan yang lainnya. Artinya di zaman Nabi ini, Madinah ini masih banyak binatang berbisa, masih kebon lah kalau kita bilang. Belum seperti sekarang sudah menjadi kota, belum, masih desa, masih banyak binatang berbisa. Wasiba, dan masih banyak apa, binatang buas, ya, seperti serigala. Kalau macan mungkin nggak ada, ya, zaman Nabi nggak ada macan di padang pasir. Seperti serigala ada, serigala, ya, dan yang lainnya, ular dan sebagainya. Wa ana dharirul basari, dan aku seorang yang tidak melihat, gitu ya. Sya'i'ud dari, dan jauh rumahnya. Jadi rumah Abdullah bin Ummi Maktum ini jauh dari Masjid Nabawi, sekalipun masih di area kota Madinah. Mungkin sekarang termasuk area daripada Masjid Nabawi,
dekat-dekat Masjid Nabawi, tapi zaman dulu jauh. Karena belum seperti sekarang ya. Masih padang pasir, masih tanah kosong begitu mungkin. Syashi'ud dari ay ba'iduha, yang jauh rumahnya. Waliya qaidun la yulazimuni, dan aku mempunyai qaid. Qaid ini orang yang nuntun gitu ya. Ada yang nuntun dia, orang yang melihat, tapi la yulazimuni. Ya, kadang-kadang aja dia datang. Enggak setiap hari dia datang. Kadang-kadang kalau lagi mau dia datang, kalau lagi kagak ya kagak gitu ya. Fahal li rukhsatun an usalliya fi baiti, apakah aku mendapatkan ya keringanan untuk sholat di rumahku. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ini nanya sama Nabi, ya Nabi, saya ini orang yang nggak ngelihat. Madinah ini banyak binatang buas, banyak binatang berbisa, ya. Dan saya punya orang yang nuntun. Rumah saya jauh dari masjid. Ada yang nuntun, cuman nggak setiap hari datang. Kadang-kadang aja. Mungkin Jumatan doang bisa dia nuntun. Hari-hari yang lain nggak bisa. Apakah saya boleh nggak sembahyang berjamaah ya Rasulullah? Karena uzur kan gitu ya. Karena ada alasan dia nggak sembahyang jamaah. Karena tadi pertama dia buta, yang kedua rumahnya jauh, yang ketiga nggak ada yang nuntun, yang keempat Madinah ini banyak binatang buas, banyak binatang berbisa gitu ya. Boleh nggak sembahyang berjamaah di masjid tapi di rumah? Faqala hal tasma'un nida. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar azan? Faqala na'am, betul, saya mendengar azan. Faqala fa'ajib, maka jawablah azan. Artinya datanglah ke masjid. Fa inni la ajidu laka rukhsatan ya. Fa inni la ajidu laka rukhsatan. Aku tidak mendapatkan keringanan untukmu. Artinya kamu tidak mempunyai alasan, tidak ada keringanan, kamu harus datang ke masjid untuk sholat berjamaah karena kamu mendengar azan gitu ya. Wa huwa man sami'al munadiya bis shalah falam yamna'hu min ittibaihi udhrun. Gitu ya, mungkin ini awal-awal ya. Awal-awal Islam. Tapi setelah itu mungkin ada keringanan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal maridhi harajun. Kan gitu. Tidak ada paksaan bagi orang yang buta, orang yang sakit. Jadi orang yang sakit, orang yang buta ini mendapat apa? Mendapat dispensasi. Enggak wajib salat berjamaah, enggak wajib salat Jumat kalau enggak ada yang nuntun. Kalau ada yang nuntun, sekalipun harus bayar, harus ngupain, ya, ngupain orang yang nuntun. Wajib kalau upahnya itu masih apa? Masih wajar-wajar aja, masih standar. Misalkan ada orang nggak ngelihat, ya, minta diantar ke masjid, dituntun ke masjid, yang nuntun minta upah, berapa ya upahnya? 10.000, masih wajar nggak tuh? Masih wajar, mungkin kalau dia mampu ya nggak apa-apa 10.000. Tapi kalau misalkan minta upah 100.000, wah, ya ini udah nggak wajar, udah nggak perlu kalau gitu, ya, nggak perlu ke masjid, itu namanya uzur. Tapi kalau masih menemukan orang yang menuntun ke masjid, sekalipun dengan imbalan, dengan upah yang masih wajar, upahnya masih pasaran, wajib dia pergi ke masjid, gitu ya. Man sami'al munadi bis shalah falam yamna'hu min ittibahi udhrun. Barang siapa yang mendengar seruan untuk sholat dan tidak ada yang mencegahnya daripada mengikuti sholat, halangan apapun, gitu ya. Qila wa mal udhru, kemudian ditanya apakah halangan yang dibenarkan, yang dijadikan alasan untuk tidak sholat berjamaah. Qala khaufun, yang pertama khauf, takut.
Ya, khauf. Ini uzrus min a'dzaril jumu'ah wal jamaah, daripada uzur salat Jumat dan berjamaah. Khauf, takut. Takut apa? Takut ya akan keselamatan nyawa. Misalkan takut ya di jalan nanti dibegal, atau ada orang jahat yang mengincarnya, takut nanti kalau lagi sholat di masjid tahu-tahu ditusuk. Nah, ini namanya khauf. Ya, khauf ala nafsi, takut akan keselamatan jiwa, raga, ya. Au alal mal, atau takut akan keselamatan harta. Di rumah kosong, ada barang-barang banyak. Kalau sholat Jumat takut nanti ditinggalin rumah kosong, ada yang masuk, ada yang ngerampok. Misalkan daerahnya daerah rawan gitu ya. Kalau misalkan kira-kira biasa-biasa aja sih wajib. Tapi kalau misalkan ini daerah, misalkan daerah rawan, kalau ditinggalin sedikit aja udah dibobol nih rumah sama rampok, pemaling. Ya udah, saya jagain rumah deh. Ya, jagain rumah, enggak sembahyang Jumat. Khauf namanya alal mal, atas harta. Atau misalkan dia harus bawa motor ke tempat sholat Jumat, takut hilang motornya di sono. Kalau nggak pakai motor nggak bisa, jauh misalkan, nggak apa-apa, nggak sembahyang Jumat. Atau misalkan dia jagain parkiran, ini parkiran nih dia jagain, kalau ditinggalin nanti ada yang hilang motor orang. Ini amanah kan gitu, amanah orang ini, saya mesti jaga. Nah, itu namanya apa? Uzur. Nggak apa-apa nggak sembahyang Jumat dia, nanti sembahyang zuhur aja. Atau seperti misalkan orang yang jagain apa? Palang pintu kereta api. Ini nggak sembahyang Jumat nggak apa-apa, karena tugas. Kalau dia main Jumat nanti kereta api lewat gimana? Nggak ada yang tutup pintu, bahaya gitu ya. Ini nggak apa-apa. Jadi ada uzur-uzur karena ketakutan gitu ya. Khauf namanya. Au maradun, atau sakit. Nah, sakit yang kira-kira nggak bisa dia ke masjid, sekalipun di masjid bagi-bagi duit. Ya, misalkan di masjidnya bagi-bagi duit 1 juta bagi yang datang sembahyang Jumat. Kalau masih bisa datang berarti nggak uzur itu. Ya, misalkan sakit meriang-meriang dikit, ya, atau pusing-pusing dikit kan gitu, atau lemes-lemes. Kemudian saya nggak sembahyang Jumat padahal lagi nggak enak nih, lagi mau meriang kan gitu. Tadi masjid lagi bagian duit langsung 1 juta satu orang, saya ikut. Itu berarti bukan uzur tuh. Ya, giliran bagi duit ikut, giliran nggak ada duit nggak ikut. Itu bukan uzur. Ini yang uzur, sekalipun dibagiin duit di masjid misalkan 1 juta, dia nggak bisa ikut, dia nggak bisa datang karena sakitnya itu baru uzur namanya. Ya, parah tuh, seperti orang sakit apa ya? Seperti orang sakit buang-buang air, itu nggak bisa udah. Ya, buang-buang air akut ya. Kalau buang-buang air dikit-dikit aja sih masih mending. Kalau yang udah akut, ya sebentar-sebentar kamar mandi, ini nggak bisa sembahyang Jumat itu, uzur ya. Atau dia sakit nggak bisa bangun dari tempat tidur, itu namanya uzur. Ya. Lam tuqbal minhu shalah allati shalla, ya, maka tidak diterima sholatnya yang dia sholatkan, yakni fi baitihi, di rumahnya. Jadi kalau misalkan dia mampu untuk sholat berjamaah, badannya sehat, nggak ada takut apapun, aman, keadaan aman. Takut perang tadi ya, dalam keadaan perang mencekam, takut kalau lagi sembahyang atau dibom di masjid, itu namanya takut. Nggak apa-apa nggak sembahyang berjamaah. Bahkan ketika perang itu nggak sembahyang Jumat nggak apa-apa. Di negara perang nih, ya, masjid nggak bikin Jumat nggak apa-apa, uzur. Sembahyang zuhur di rumah masing-masing atau di persembunyian masing-masing, karena keadaannya genting. Tapi kalau keadaannya aman, kayak seperti sekarang di negeri kita ini, aman keadaan. Waktu itu waktu COVID, ya, ya, waktu COVID, nggak sembahyang Jumat boleh nggak? Kalau takut ya boleh, kan orang takut waktu itu, takut kena COVID, ya nggak gitu. Jadi nggak sembahyang Jumat. Tapi kalau yang nggak takut, nggak apa-apa sembahyang Jumat, bahkan wajib. Ya, kayak di masjid Al Khairat ngadain sembahyang Jumat kan itu. Masjid-masjid yang lain nggak ada tuh dulu.
Kita cari masjid kemana-mana tuh, muterin condet, nggak ada yang bikin Jumat. Dulu udah, tapi aneh ke situ nggak ada waktu itu. Waktu awal-awal Covid tuh, tapi dibilangin di Al Khairut bikin, cuman di samping bikin, nggak di tengah. Akhirnya kita datang, alhamdulillah ada sholat Jumat. Karena kita nggak takut. Kalau yang takut, ya nggak sembahyang Jumat, sembahyang zuhur ya. Takut kok. Covid itu awal-awal, pas kemarin-kemarin sih masa bodoh deh. Orang udah pada berani kan gitu ya. Alah Covid gitu-gitu doang kan gitu. Ya. Emang awal-awalnya kan ditakut-takutin. Wah ini begini, wah itu begitu, wah bisa mati orang kan gitu ya. Bisa mati, gagal nafas dan sebagainya. Akhirnya orang takut. Nah ini ketika seperti itu, nggak sembahyang Jumat nggak apa-apa. Ya uzur. Ya uzur. Tapi kalau sudah berani, sudah ya. Makanya kan waktu itu ada apa? Ada perselisihan ulama. Ada yang bilang harus main Jumat tetap karena ini bahayanya nggak pasti. Kecuali bahayanya itu pasti. Seperti perang pasti. Rudal tahu-tahu masuk gimana? Lagi sembahyang Jumat habis. Itu pasti kalau perang ya. Tapi kalau Covid kan nggak pasti. Nah gitu nggak kelihatan. Penyakitnya nggak kelihatan. Kayak gimana penyakitnya belum tahu waktu itu. Ada yang cuma kayak pilek-pilek biasa kan gitu, ada yang nggak merasa apa-apa, itu kan nggak bisa dipastikan. Ada yang dites ya, di swab, di apa namanya dulu tuh ya, di swab positif Covid, tapi nggak merasa apa-apa, tetap aja dia ya normal, nggak sakit, nggak apa. Itu kan ada seperti itu. Jadi nggak bisa dipastikan penyakitnya seperti apa, dampaknya ke semua orang seperti apa. Jadi nggak bisa dibuat ketakutan. Kata ulama seperti itu ya. Tapi kalau ada yang bilang nggak boleh, tetap ya ulama-ulama yang ya pro pemerintah tetap nggak boleh gitu ya. Nah, itu macam-macam dah. Ya. Nah. Jadi nggak ada uzur di sini bagi orang yang tidak sholat berjamaah kalau dia sehat dan dalam keadaan aman begitu. Wasuila Ibnu Abbasin aman yasumun nahara wa yaqumul lail, dan ditanya Ibnu Abbas, yaitu Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ditanya aman yasuman nahar, bagi orang yang dia kebiasaannya yasumun nahar, puasa setiap hari, wa yaqumul lail, dan salat tahajud setiap malam, wala yusalli fil jamaati wala yujammi, tapi dia tidak salat berjamaah dan enggak salat Jumat. Kalau ada orang misalkan tiap hari puasa, dia puasa sunnah, tiap hari puasa sunnah, tiap malam sholat tahajud, tapi dia nggak mau sembahyang jamaah di masjid, sembahyangnya di rumah, dan nggak mau sembahyang Jumat, gimana tuh? Apa hukumnya itu orang? Ya, faqala in mata hadza fahuwa minnar, fahuwa finnar, ya. Kalau orang itu meninggal, dia masuk neraka. Alhamdulillah. Masuk neraka. Sekalipun puasa tiap hari, sekalipun bangun malam setiap malam sembahyang tahajud, setiap malam sholat tahajud, tapi nggak pernah sholat berjamaah, nggak pernah sholat Jumat, udah meninggal masuk neraka. Karena kenapa? Karena puasa sunnah hukumnya. Puasa yang wajib cuma Ramadan doang. Selain Ramadan sunnah. Sholat malam, sholat tahajud sunnah. Yang wajib sembahyang isya doang, sembahyang subuh. Sembahyang tahajud sunnah. Tapi kalau salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Salat Jumat apalagi fardu ain. Meninggalkan fardu ain dosa. Meninggalkan sunnah ya nggak masalah, nggak berdosa. Cuman kalau dikerjain dapat pahala. Nah, kalau nggak dikerjain rugi kan gitu. Tapi kalau ditinggalkan nggak dapat dosa. Tapi kalau salat berjamaah ditinggalkan fardu kifayah. Kalau nggak ada sekampung sembahyang berjamaah, dosa semuanya. Sekampung dosa. Kalau misalkan nggak sembahyang Jumat, dosa seperti meninggalkan sholat zuhur. Sekalipun dia sholat zuhur. Ada orang nggak sembahyang Jumat, kan saya sembahyang zuhur, tetap dosa besar. Harus ya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau 3 kali nggak sembahyang Jumat berturut-turut ya. Berturut-turut 3 kali nggak sembahyang Jumat, itu sudah dicap munafik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik.
ya. Nah. Waruya bin Umar Warwa bin Umarin, ya. Warwa bin Umar radhiyallahu anhuma anna Umar kharaja ila bustan, ya. Riwayatkan oleh Ibnu Umar, itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar, bahwasanya Sayyidina Umar kharaja ila bustanin, suatu ketika keluar menuju ke kebun gitu ya, ke ladang. Faraja'a, maka dia kembali Sayyidina Umar, wa qad shallan nasu al-asra, ya, ketika kembali daripada ladang, orang-orang sudah sembahyang asar, artinya sudah selesai sembahyang berjamaah. Faqala, maka Sayyidina Umar berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, istirja, ya, seakan-akan mendapatkan musibah. Apa musibahnya? Enggak sembahyang asar berjamaah, itu musibah, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fatatni sholatul asri fil jama'ati, aku telah luput sembahyang asar berjamaah. Ushidukum, maka aku, ya, meminta kesaksian dari kalian, anna haiti alal masakin shadaqatan, ya, bahwasannya, ya, haiti, ya, kebunku tadi, alal masakin, bagi orang-orang miskin, sedekah, sebagai sedekah. Jadi Sayyidina Umar ini satu ketika dia pergi ke kebunnya dia. Setelah keluar dari kebun, udah sembahyang asar orang-orang, udah pada sembahyang berjamaah, ketinggalan sholat berjamaah Sayyidina Umar. Dia sangat menyesal, merasa ini adalah satu musibah, sampai dibilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku telah luput sholat asar berjamaah, maka aku meminta kesaksian kalian bahwasanya kebunku tadi yang bikin aku sembahyang telat, yang membuat aku terlambat sholat berjamaah, aku sedekahkan untuk orang-orang fakir miskin. Masya Allah, ya, disedekahin. Ini nih yang bikin saya sholat berjamaahnya telat nih. Ini yang membuat saya terlambat sholat berjamaah. Ya udah, nggak perlu lagi deh, saya sedekahin aja. Subhanallah, ya, disedekahkan kebun itu buat fakir miskin. Cuman gara-gara apa? Cuman gara-gara ketinggalan sembahyang asar. Nah kalau kita, ya, kalau lagi tinggal sembahyang asar ini udah mendekat maghrib kan, ya, nah ini. Tapi nggak merasa apa? Nggak merasa kita itu kekurangan, nggak merasa musibah, tenang-tenang aja, biasa aja. Itu karena apa? Karena musibahnya kita, ya, karena kita sudah apa? Sudah hubud dunia katanya. Sudah terlalu cinta sama dunia sampai menganggap kecil daripada kerugian akhirat, begitu. Ai liyakuna kafaratan lima dhui'a, agar menjadi tebusan bagi yang telah disia-siakan daripada sholat berjamaah. Qala Hatim al-Asam, berkata Hatim al-Asam, ya. Hatim al-Asam ini seorang ulama yang saleh, yang wara', ya. Soleh dan wara. Dinamakan Hatim al-Asam. Al-Asam artinya yang tuli. Ya, Hatim yang tuli. Kenapa dibilang dia Hatim yang tuli? Apakah dia tuli? Tidak. Dia sebenarnya nggak tuli, tapi pura-pura tuli. Jadi ketika ada seseorang perempuan bertanya kepadanya, datang ingin bertanya masalah agama kepada Hatim al-Asam. Ketika di pertengahan, ya, pembicaraan perempuan tadi, ini perempuan kentut, gitu ya, kan, kentut nggak sengaja. Pas dia kentut, ini perempuan malu kan gitu. Ya Allah, saya kentut depan ulama kan gitu, sampai merah mukanya, karena malu kepada Hatim al-Asam. Hatim al-Asam tahu ini perempuan bakalan malu, jadi dia pura-pura budak. Saya nggak dengar tadi ngomong apa. Gitu. Coba ulangin lagi, wah saya kurang dengar, coba ulangin lagi, kan gitu, ya. Akhirnya perempuan apa, nggak jadi malu, wah dipikir ini orang nggak dengar, mungkin dia nggak dengar saya kentut tadi, kan gitu, ya. Ya itu karena menutupi, ya, aib seorang wanita sampai dijuluki Hatim al-Asam. Kata Hatim al-Asam, fatatni marratun sholat
fatatni marratan sholatul jamaati. Aku luput satu kali sholat berjamaah. Fa'azani Abu Ishaq An-Najari wahdahu, maka datang kepadaku dan bertakziah Abu Ishaq An-Najari wahdahu sendiri. Jadi ketika Hatim Al-Asam ini telat, ya, luput sembahyang berjamaah di masjid sampai nggak sembahyang berjamaah. Nah, ketika itu ada seorang yang datang namanya Abu Ishaq An-Najari, datang ke rumahnya untuk apa? Untuk takziah, kayak orang ngelawat aja gitu, kayak orang meninggal, ya takziah. Walau matali waladun la'azani aktsaru min asyrati alafi nafsin. Kalau seandainya ya ada seorang daripada putraku yang meninggal, maka akan bertakziah kepadaku ya lebih banyak daripada 10.000 orang. Jadi kalau ada orang misalkan dapat musibah, ya misalkan anaknya meninggal, ini orang ulama besar. Kalau misalkan dapat musibah, misalkan anaknya meninggal dunia, pasti banyak yang ngelayat. Ya ratusan orang bahkan ribuan orang akan melayat ke rumahnya. Tapi kalau dia nggak sembahyang berjamaah satu kali, nggak ada yang ngelawat, cuma satu orang doang gitu. Kenapa? Li'anna musibatad dini indan nasi ahwanu min musibatid dunia. Karena musibah dalam agama itu bagi kebanyakan orang ahwanu lebih ringan min musibatid dunia daripada musibah dunia. Jadi mereka merasa musibah dunia ini udah paling berat. Kalau musibah agama sih ringan, nggak sembahyang berjamaah, cuma biasa. Itu musibah namanya, musibah agama. Kesiangan sembahyang subuh, udah biasa. Itu padahal musibah, ya, musibah dalam agama. Kalau musibah dalam dunia kayak tadi, kehilangan harta, benda, kehilangan ya orang yang disayangin, yang dicintain, itu musibah dalam dunia. Kehilangan mobil, kehilangan motor, ya, ini musibah dunia. Tapi kalau musibah agama itu tadi, ya, nggak sembahyang berjamaah itu musibah agama, nggak sembahyang subuh, ya, nggak ikut ngaji, gitu, majelis talim, itu musibah agama, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena orang lebih cinta sama dunia, lebih cinta sama dunia ketimbang cinta kepada akhirat. Ya, kalau cinta kepada akhirat, pasti musibah akhirat, musibah dunia lebih berat daripada musibah dunia, gitu ya. Wa annahu law matali al-abna jami'an. Wa annahu, dan bahwasannya law matali, kalau seandainya meninggal ya anakku semuanya, lakana ahwana alayya min fawati hadhihi shalah fil jamaah, ya. Seandainya semua anak-anak meninggal, kata Hatim Al-Asam, lebih ringan daripada luput sembahyang berjamaah, gitu ya. Subhanallah, lebih berharga daripada anak sholat. Satu kali nggak sembahyang jamaah itu lebih baik anak kehilangan anak-anak. Ini orang-orang dulu begini, maka mereka ini udah luar biasa, ya, diberikan magam yang tinggi, diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan mereka kepada Allah. Lebih daripada kecintaan kepada diri mereka sendiri, lebih daripada kecintaan mereka kepada anak-anak mereka, kepada istri mereka, kepada harta benda mereka. Ya, kecintaan kepada Allah itu nomor satu. Kalau kita kan masih apa? Masih cinta sama anak-anak kita, cinta sama istri kita, cinta sama harta kita. Mungkin melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang sudah diberikan cahaya dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan merasa berat ketika terjadi musibah dalam agama, lebih daripada musibah dalam dunia, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bagaimana kondisi hukum orang yang menjual rumah atau kontrakan apabila rumah atau kontrakan tersebut digunakan untuk maksiat oleh orang yang membelinya atau orang yang mengontraknya? Apakah si penjual rumah atau kontrakan tersebut mendapat keburukannya? Ya. Nah, ini hukumnya seperti apa? Hukumnya ini, kalau dia tahu ini rumah akan digunakan
untuk maksiat dari sebelum dia jual, maka haram untuk dia jual. Kabai saifin ila qati'i tariqin, seperti seorang menjual golok atau menjual pisau atau menjual senjata kepada begal, kepada perampok. Dia tahu ini orang perampok, ini orang begal, ini orang penjahat. Datang kepadanya beli golok atau beli pisau, dia jual, dosa dia. Kalau nanti itu golok atau itu pisau digunakan untuk kejahatan, dia mendapat dosanya. Tapi kalau misalkan dia jual sama orang tukang potong kambing, sama tukang jagal, atau orang yang buat masak di dapur, ini nggak dosa. Hukumnya sama seperti itu. Kalau orang jual rumah, misalkan itu jual tanah, ada orang punya tanah misalkan, mau dibeli sama gereja, tahu ini yang beli bakal jadi bikin gereja, dia jual, dosa, haram. Setiap kali orang beribadah kepada selain Allah di tempat itu, dia mendapatkan dosa. Seperti orang menjual buat maksiat tadi, misalkan dijual tanah, jual rumah buat maksiat, misalkan dijadiin bar, dijadiin karaoke, dibikin jadi warung remeng-remeng misalkan gitu. Ya, tahu nggak warung remeng-remeng? Tahu nggak? Di zaman dulu tuh ya, remeng-remeng ya, warungnya remeng-remeng, nah, gitu. Nah itu, ya, dia dosa, haram hukumnya. Tapi kalau kontrakan, kalau misalkan dia tahu di kontrakan, ya, kalau misalkan dia nggak tahu, begitu dia jual dipakai buat maksiat, dia nggak dosa, karena dari awal dia nggak tahu, dia pikir buat tempat tinggal, nggak taunya buat warung remeng-remeng atau dibuat apa, dibuat diskotik atau dibuat bar, nah baru, ya dia nggak dosa. Atau misalkan kontrakan, awalnya dia nggak tahu ini yang kontrak mau bikin maksiat, tapi setelah dia tahu, dia nggak boleh kontrakin lagi kepada itu orang. Udah selesai. Misalkan yang kontrak setahun, nah selama setahun itu nggak boleh perpanjang lagi, udah, ya stop. Kalau diperpanjang lagi dia dosa, gitu ya. Apa itu? Apabila mendapatkan, bagaimana cara agar terlepas dari hal tersebut, ya. Kalau misalkan nggak tahu nggak apa-apa. Kalau dia tahu dari awal dibuat maksiat, kemudian dia jual, lah ini dosa dia. Caranya wallahu a'lam nggak bisa. Kalau kontrakan masih bisa, ya dia hentikan lagi kontrakannya, nggak dikontrakin lagi kepada orang itu, udah selesai. Sama halnya orang yang menjual pakaian dalaman untuk gamis perempuan atau dalaman yang lain, tapi digunakan dipakai tanpa ada pakaian lain yang menutupi atau dipakai di luar sehingga auratnya terlihat jelas. Bagaimana hasil penjualan tersebut? Ini nggak masalah. Orang misalkan jual pakaian dalam, kan buat di dalam bukan buat di luar, tapi orang pakainya di luar, nggak pakai apa-apa lagi, nggak masalah. Saya jual pakaian dalam buat orang pakai di dalam. Kalau orang pakai di luar itu bukan kendali saya, bukan kesalahan saya. Kenapa dia pakai di luar? Begitu. Kecuali orang yang memang khusus jual pakaian renang, ya, kayak bikini gitu misalkan. Emang khusus dijual bikini, bukan pakaian dalam, tapi pakaian renang kan gitu, pakaian pantai, ya itu dosa, ya dosa, karena dia mengajarkan orang buka aurat, gitu. Apa ini? Apa hukum perempuan yang sholat pakai cadar dan sarung tangan? Ya, ini hukumnya kalau menurut Imam Rafi'i, ya nggak sah, sah. Tapi menurut Imam Nawawi nggak sah, karena mesti sujud dengan 7 anggota. Cadar tetap boleh, teman, nggak boleh nutupin jidat, gitu ya, nggak boleh nutupin jidat, dan nggak boleh. Ya, kalau hidung nggak apa-apa ketutupan, hidung nggak apa-apa, yang penting jidat nggak boleh. Kalau tangan pakai sarung tangan nggak masalah, ya kecuali kalau haji nggak boleh pakai sarung tangan, nggak boleh tutup muka, tetap harus muka terbuka. Kalau sholat nggak apa-apa, nggak masalah, gitu ya. Bagaimana
Hukum perempuan yang sholat pakai sama iya. Boleh aja, boleh. Ya, kalau sholat boleh nggak apa-apa, yang penting jidatnya itu nggak ketutup semua. Ada tempat sujud di jidatnya. Kalau pakai sarung tangan, pakai sarung kaki nggak masalah. Yang nggak boleh kalau haji atau umroh pakai sarung tangan, pakai penutup muka nggak boleh, gitu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita jika bertemu orang yang lebih tua, dia menyatakan sholat Jumat nggak wajib dan sholat menghadap kemana aja boleh? Wah, itu sudah kafir. Ya. Karena mimma ulima minad dini biddarurati, sesuatu yang sudah diketahui secara pasti dalam agama. Kalau ditentang itu kafir hukumnya. Seperti sholat Jumat itu wajib, sudah kewajiban. Semua mazhab sudah sepakat, nggak ada yang bilang sholat Jumat sunnah, nggak ada. Dari 4 mazhab dan semua ulama dari para tabi'in dan para sahabat semuanya mengatakan sholat Jumat itu wajib. Jadi kalau ada orang bilang sunnah nggak wajib, sudah menentang kewajiban yang sudah pasti dalam agama, hukumnya murtad. Begitu. Atau sembahyang menghadap kayak nggak bisa, itu sudah di Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli, maka palingkanlah wajahmu ke hadapan Masjidil Haram, ke Ka'bah. Perintah dalam Al-Quran sudah nas, sudah ijma. Orang yang menentang ijma ya murtad. Gitu. Ya, jadi orang seperti itu nggak wajib kita hormati lagi karena sudah murtad. Kita jelasin nggak apa-apa gitu. Kita jelasin nggak apa-apa, mimbab amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau nggak terima ya udah. Aneh udah sedikit nggak mau betul lagi. Mungkin tuh orang ada senewan juga kali gitu ya, ada kurang juga itu akalnya begitu. Nah, ya. Wallahu a'lam bishawab.